بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, fitnah dan tuduhan kepada para sahabat Rasulullah SAW sering datang dari kalangan umat yang sering mengatakan diri mereka adalah umat Islam, terutama ketika berbicara tentang Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib serta Aisyah radhiyallahu an. Terutama kaum Syiah yang sangat membenci Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sahabat beriman, pada video kali ini kami ingin memberikan penjelasan tentang perang zaman di mana pasukan dibawa oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an baku hantam dengan pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, serta perang Siffin antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Sahabat beriman, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasannya dengan menonton videonya hingga akhir. Tentunya hanya di channel Rumah Islami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah. Ketika Khalifah Ali menjabat, beliau dihadapkan dengan dua perkara besar. Yang pertama, mengungkap konspirasi pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang kedua, memperbaiki sistem pemerintah dan membasmi pemberontakan. Di sisi lain, banyak pihak menuntut agar Khalifah Ali segera menangkap pembunuh Utsman bin Affan. Hal ini disuruhkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang masih mempunyai kerabat dengan Khalifah Utsman bin Affan. Karena tidak juga menemukan solusi, maka terjadilah fitnah di antara beliau berdua. Tentu fitnah ini timbul dari orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an, sehingga perseteruan mereka berdua semakin memanas. Ketika Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam melaksanakan umroh, mereka bertemu dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an. Mereka mengisahkan segala permasalahan yang ada kepada Aisyah radhiyallahu an. Maka Aisyah memutuskan untuk berangkat menemui Ali bin Abi Thalib. Tujuan beliau adalah mencari pelaku pembunuhan Utsman bin Affan dan mengkisos mereka. Jika pembunuh Utsman bin Affan dikisos, maka perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan akan selesai. Namun orang yang memang menyebar fitnah justru membuat gara-gara. Ketika pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Aisyah radhiyallahu an telah melakukan kesepakatan untuk berdamai dan setuju dengan apa yang diusulkan Ummul Mukminin, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kedamaian sudah di depan mata. Namun kedamaian itu dirusak oleh orang-orang munafik yang menyerang pasukan itu di malam hari. Mereka membagi kelompok menjadi dua bagian. Sebagian menyerang Ali bin Abi Thalib dan sebagian menyerang Aisyah radhiyallahu an.
seolah-olah pasukan Aisyah radhiyallahu an menyerang pasukan Ali bin Abi Thalib. Begitu pula sebaliknya, seolah-olah pasukan yang dipimpin Ali bin Abi Thalib menyerang pasukan yang dipimpin Aisyah radhiyallahu an. Pada malam yang gelap gulita, itulah pasukan yang tidak bisa melihat mana kawan mana lawan, menyerang secara brutal dan tidak terkendali. Maka Aisyah keluar dari kemahnya dengan mengendarai untanya untuk mendamaikan mereka. Namun orang-orang kafir menyerang unta itu dan terjatuhlah Aisyah radhiyallahu an bersama untanya. Menyadari bahwa mereka sedang diadu domba, maka perang pun terhenti. Namun sayang, sudah banyak pasukan yang telah gugur. Perang ini kemudian dikenal dengan Perang Jamal lantaran Ummul Mukminin radhiyallahu an keluar mengendarai Jamal atau unta. Kisah ini masih berlanjut. Perselisihan antara pendapat Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan terus terjadi dan belum menemukan titik terang. Beberapa kali Khalifah Ali meminta agar Muawiyah bin Abu Sufyan dan penduduk Syam segera berbaiat kepada Ali seperti kaum muslimin yang lain. Namun Muawiyah menolak hal itu. Beliau tidak akan berbaiat sampai para pelaku pembunuh Utsman bin Affan dibawa ke hadapan Muawiyah. Maka bertemulah dua pasukan di Siffin, Suriah. Mulanya dua pasukan ini tidak mempunyai niat berperang, tetapi kaum munafik kembali berulah. Perselisihan itu membuat perang pecah. Pertumpahan darah pun tidak dapat dihindari. Dari perang Siffin ini telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana di dalam hadisnya tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi perperangan di antara dua kelompok besar. Korban besar terjadi di antara keduanya. Kedua kelompok itu mempunyai seruan sama, yaitu sama-sama orang Muslim. Perang terus berlanjut sampai korban di kedua belah pihak terus berjatuhan. Orang-orang Syam yang tidak tahan melihat kedua saudara saling membunuh karena orang-orang munafik. Mereka pun mengangkat Al-Quran dengan tombak mereka tinggi-tinggi. Kemudian mereka berseru, Al-Quran masih berada di antara kita. Tunggu, manusia telah binasa. Lantas siapa yang akan menjaga perbatasan Syam sepeninggalan penduduk Syam? Lalu siapa pula yang akan menjaga perbatasan Irak sepeninggal penduduk Irak? Di saat manusia melihat mushaf Al-Quran yang diangkat tinggi-tinggi menggunakan tombak, mereka segera menghentikan perang. Kedua belah pihak segera sadar bahwa mereka sedang diadu domba oleh fitnah-fitnah orang munafik. Korban perang adalah kaum muslimin itu sendiri. Saudara membunuh saudara. Astaghfirullahaladzim. Kedua belah pihak akhirnya melakukan perunding damai. Amru bin As mewakili Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Musa al-Ash'ari mewakili Ali bin Abi Thalib. Keduanya bersepakat untuk damai dan kembali ke tempat masing-masing. Perundingan damai setelahnya membuat perdamaian keduanya menjadi lebih baik. Khalifah Ali terus menjadi khalifah dan melanjutkan pemerintahannya sesuai dengan kesepakatan dengan pihak Muawiyah. Khalifah Ali pun memberantas orang-orang Khawarij di mana mereka adalah pelaku pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Perang besar antara Khalifah Ali dan Khawarij adalah perang Nahrawan. Di dalam perang itu pasukan Khawarij dihancurkan dan markas mereka diluluh lantahkan oleh pasukan Khalifah Ali. Karena pihak Ali dan Muawiyah tidak lagi berselisih dan umat Islam telah bersatu kembali, maka tahun itu disebut sebagai tahun Jamaah. Kedamaian terus berlanjut sampai pada tahun 40 Hijriah. Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij yaitu Ibnu Muljam.
Orang-orang Khawarij yang masih tersisa ternyata menyimpan dendam kepada Khalifah Ali, sehingga mereka merencanakan untuk membunuh Khalifah Ali tepat pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah. Khalifah Ali meninggal dunia. Mereka pernah berselisih bukan karena mereka sengaja, namun itu adalah adu domba kaum munafik, sehingga keduanya terperosok ke dalam fitnah. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mencela sahabatnya apapun perkara yang terjadi di antara mereka. Kita bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wallahu a'lam bishawab." Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.